Selanjutnya ada NMJ atau neuromuscular junction disorder. Kita udah lokasinya sudah semakin kecil, sudah semakin jauh dari brain di neuromuskular. Nah, 2DD utamanya adalah myasthenia gravis dan juga Lambert-Eaton myasthenic syndrome. Untuk yang myasthenia gravis, biasanya pasien ini datang dengan keluhan dari otot-otot yang kecil. Otot yang kecil itu biasanya mata. Jadi pasien mengeluh ada ophthalmoplegia atau ada ptosis ophthalmos gitu. Ada extraocular bulbar facial muscle weakness. Lalu ciri khasnya dia juga fluktuatif. Makanya tadi di awal kita juga perlu menganamnesis apakah ini ada fluktuasinya, di mana apabila semakin digerakkan otot itu akan semakin lemas. Dan manifestasinya kalau misalnya pasien datang dengan extraocular weakness, biasanya pagi-pagi karena dia baru melek, dia masih oke penglihatannya, tidak ada diplopia misalnya. Tapi semakin siang, pasien ini akan semakin kedip kan, akan semakin kedip artinya otot itu akan semakin sering digunakan. Jadi semakin siang dia akan mengeluhkan, oh ya ini semakin lama semakin ptosis, semakin lama semakin diplopia, makin muncul. Itu ciri khasnya. Oke, terus biasanya di MG lebih sering pada pasien wanita, sedangkan pada LEMS ini lebih sering pada pasien laki-laki. Dan dia juga ada ciri khasnya lagi pada pasien MG kita perlu X-ray toraks karena seringkali disertai dengan timoma. Biasanya dengan pengangkatan timus ini juga bisa memberikan meringankan gejala si MG ini. Sedangkan pada LEMS dia kaitannya lebih ke small cell carcinoma. Oke, ini ada contoh gambarnya aja ini pada yang normal, sedangkan pada neuromuscular junction di myasthenia gravis itu ada reseptornya ini di blok dengan antibodi-antibodi. Sehingga asetylcholinenya tidak bisa sampai ke ACH reseptornya dan dia tidak bisa memberikan muscle contraction. Oke, ini ada kira-kira perbedaan singkat lah ya, gimana cara kita membedakan antara neuropati, miopati, dan juga NMJ. Neuropati itu gangguannya lebih ke distal, sedangkan miopati, tadi sudah diulang-ulang ya, dia gangguannya lebih ke proksimal. Sedangkan untuk neuromuscular junction, gangguannya dia bisa diffuse. Refleksnya juga dia menurun, dia normal to decrease, sedangkan NMJ dia gangguannya normal refleksnya. Oke, untuk pemeriksaan penunjangnya, slide terakhir, balik lagi, karena diagnosis bandingnya itu sangat luas, maka pemeriksaan penunjangnya juga harus disesuaikan dengan kecurigaan kita lebih mengarah kemana. Tapi pada pasien-pasien dengan motor neuron disease, dan lain-lain, itu bisa kita periksa secara biokimia dan urinalisis. Tapi jangan lupa, pemeriksaan ini semua bisa mengalami gangguan juga apabila pasiennya misalnya habis olahraga atau ada muscle trauma. Lalu bisa juga serologi ini pada pasien-pasien SLE, biasanya lebih ke autoimun dan myositis. Lalu untuk pasien-pasien dengan peripheral nerve entrapment juga bisa kita cek di elektrofisiologi, itu nerve conduction study sama EMG, elektromyografiknya. Lalu untuk pasien-pasien yang lebih meningkatkan curigaan ke stroke atau lebih ke lesi-lesi di cerebral, kita bisa pilih MRI atau CT scan. Pada pasien-pasien gangguan medula spinalis juga bisa. Lalu ini ternyata juga berguna pada pemilihan untuk biopsi otot. Pada kasus-kasus miopati, pada saat biopsi otot juga ternyata sangat terbantu dengan adanya MRI. Nah, biopsi otot ini biasanya digunakan untuk menentukan pasien-pasien misalnya tadi DMD atau BMD, karena itu semua berkaitan dengan genetik. Nah, ini juga ada tes genetik untuk muscular dystrophies dan heritable myopathis. Jadi myopathis yang diturunkan sifatnya. Oke, itu saja pas ya jam 8. Kira-kira itu aja differential diagnosis dan bagaimana kita bisa memikirkan diagnosis banding, approach to weakness. Jadi memang kalau kita rekap ulang, banyak banget ya keluhannya, tidak hanya dari neurologis, tapi juga bisa dari sistemik. Oke, aku kembaliin ke moderator ya, ke Reza. Ya, terima kasih Jacqueline atas paparannya. Udah sangat-sangat lengkap ya. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan tanya jawab. Oh, tapi sebelum saya buka sesi untuk tanya jawab, pertama ini saya kirim link untuk form Google ya. Jadinya ini tolong ya, tolong diisi, nggak lama kok, palingan 30 detik selesai. Oke, sambil kalian isi-isi, kita buka sesi pertanyaan.
Oke, Jacqueline, ini ada pertanyaan dari Alhoy Henry Henderson. Ya, saya izin bacakan ya. Selamat malam, Dok. Perkenalkan, nama saya Henry, Dok. Izin bertanya, apakah pasien stroke iskemik kelemahan selalu terjadi kontralateral? Kelemah, apakah pada pasien stroke iskemik kelemahan selalu terjadi secara kontralateral, Dok? Terima kasih. Oke, Henry, thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang stroke atau tentang iskemik gitu ya, kita akan kembali lagi berbicara ke anatominya. Jadi iya, biasanya adalah dia manifestasinya akan kontralateral karena kita akan berbicara mengenai corticospinal tract, di mana corticospinal tract itu ada penyilangan-penyilangannya ya. Nah, dia itu penyilangannya di atas. Jadi kita harus membahas back to basic ya, Res. Kayak di kelasnya Reza kemarin yang stroke, mungkin kamu nggak ikut ya kemarin, harusnya ikut kemarin. Itu menyeluruh banget. Pembahasannya, jadi memang kita bahas dari anatomi. Jadi memang kita harus kembali lagi ke basic, ke anatominya, dan traktus-traktus yang mempersarafi gitu, kenapa dia bisa kontralateral. Tapi iya, dia manifestasinya adalah kontralateral. Mungkin Reza ada mau menambahkan, karena Reza ini kemarin yang memberikan kelas stroke, guys. Open class stroke di study situ. Terima kasih banyak, dokter, atas promosinya loh, Jack. Sebenarnya untuk ini kita kembali aja ke definisi stroke ya. Karena kan stroke itu secara definisinya adalah defisit neurologis akibat daripada gangguan vaskuler terhadap sistem saraf pusat. Jadinya benar kalau Jacqueline tuh kalau di otak stroke itu selalu kontralateral. Tapi stroke itu nggak selalu di otak karena secara langka stroke itu bisa di spinal. Kalau stroke di spinal itu pasti kontralateral. Terutama sindromnya itu adalah anterior cord syndrome. Jadi dia itu di mana kenanya itu 2/3 anterior daripada medulus spinalis, itu munculnya bisa munculnya bisa ipsilateral, tapi secara mayoritas itu bisa bilateral juga. Terus kalau di otak juga ada suatu hal namanya itu Kernow-Hans phenomenon. Jadinya ini tuh suatu stroke, sebenarnya lesi apapun yang bisa bikin lesi ipsilateral. Kenapa? Ini tuh terutama pada stroke yang cukup besar, yang bikin udem, dan adanya itu supratentorial. Dia tuh bisa nekan crus cerebri kontralateral. Dan crus cerebri kontralateral bikin lesi kontralateral dari crus itu. Dan berhubungan itu adanya di mesencephalon, dia tuh akan menyebabkan lesi kontralateral daripada itu, jadinya itu ipsilateral daripada lesi. Tapi itu jarang ya. Dan itu sebenarnya itu trick question banget, karena itu bagian daripada false lateralizing signs. Ya. Salah satunya itu, Kernow-Hans phenomenon. Tapi itu sebenarnya lebih sering bikin hemiparese alternans. Jadinya ada dua hemiparese, tapi ada yang kontralateral dan ipsilateral. Tapi bisa banget dia bisa bikin yang ipsilateral. Oke. Apakah itu membawa menjawab, Alhoy? Iya, jadi kalau ngomongin boleh saya unmute? Boleh. Boleh. Biar bisa bahas. Izin ya, Dok. Soalnya gini sih, kalau dari saya, Kernohan itu kan kebanyakan pada STH. Biasanya sih Kernohan itu terjadi kalau misalnya ada herniasi unkal ya, Dok ya, kira-kira ya. Iya benar. Jadinya Kernow-Hans phenomenon itu sebenarnya tuh nggak spesifik untuk STH ya. Karena saya ketemu itu pas pasien di tumor meningioma. Jadi sebenarnya dia itu bisa untuk semua pasien dengan lesi tumor, sebenarnya semua SOL, space occupying lesions, pada lesi supratentorial. Jadinya bisa STH, bisa tumor, juga bisa stroke kalau udem. Sebenarnya itu bisa lesi apapun. Tapi iya, jadi karena dia itu ada herniasi ungkus, dan ungkus itu akan menyebabkan nicking daripada crus cerebri kontralateral terhadap tulang. Jadi dan itu akan bikin lesi kontralateral lagi. Jadi itu akan bikin lesi ipsilateral daripada masanya. Itu kan kalau misalnya ada sesuatu intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial menyebabkan herniasi. Jadi kalau misalnya stroke iskemi ini kan kalau misalnya tidak ada hidrosefalus ataupun terjadinya hal-hal iskemik di daerah yang bisa menyebabkan sumbatan sehingga menyebabkan hidrosefalus yang non-communicating, tapi lesinya itu tetap yang saya dapat itu ipsilateral gitu di CT scan, di MRI sih, di CT scan dia nggak nampak soalnya.